Yesus Anda kan menghujat poligami, sedangkan Tuhan Anda berasal dari hasil poligami. Tanpa Yesus tidak berasal poligami, dari poligami, Bang. loh, lalu dari mana Yesus itu? Kalau bukan dari Daud, dari mana dia? Yesus bukan berasal dari hasil perkawinan sesama manusia, enggak. Loh. Dia itu anak manusia atau anak hantu? Dia dilahirkan melalui Roh Kudus, Bang. Dilahirkan melalui Roh Kudus, apa enggak salah itu? Yang benar adalah dia dilahirkan melalui Maria. Kok Roh Kudus pula ya? Hanya sebagai perantara. Perantara menitipkan rahimnya untuk ya Yesus. Allah ya Karim. Jadi tapi sekarang Maria itu tidak ada pernah berbuat dosa, Mas. Iya, sekarang Maria ini bukan ibunya Yesus. Ya, ibunya Yesus. Nah, berarti dia ibu kandungnya, bukan? Ibunya Yesus. Iya, ibu kandungnya kan? Ya, yang ia lahirkan. Nah, oke. Tapi bukan hasil berarti Yesus dia enggak ada urusan itu, enggak ada urusan. Berarti Yesus ini anak kandungnya Maria kan? Iya. Sekarang anak Maria ini masih anaknya hari ini atau sudah bukan? Selama-lamanya. Oh, berarti Anda menyembah anak manusia? Dia bukan anak manusia loh. Loh, katanya selama-lamanya anak Maria. Mana yang betul? Mana yang betul? Apakah sekarang masih anak manusia atau sudah bukan? Ibunya kan Maria, Bang. Iya, tapi sekarang masih ibunya kan? Hasil dari perkawinan, Bang. Tidak ada urusan, faktanya ya, dia adalah darah Maria. Yesus itu darah dagingnya Yesus atau bukan? Memang darah dagingnya Maria. Ya sudah, yang dilahirkan berarti oleh anaknya Ibu Maria. Berarti anaknya Maria. Memang anaknya Maria. Nah, sekarang apakah Maria, ya? Sekarang apakah Maria menyembah anaknya? Maria menghormati putranya. Menyembah, tidak menyembah. Dia menghormati putranya. Tidak menyembah anaknya. Dia menghormati, Bang. Berarti dia tidak mengunuhankan, tidak mengibadahi sebagaimana Katolik mengibadahi Yesus gitu. Maria tidak. Dia menghormati putranya. Iya, saya tahu. Saya tahu. Ibuku juga menghormati saya. Sebagai anaknya, ibu menghormati saya. Sekarang bukan itu yang saya tanya. Yesus itu kan levelnya Tuhan bagi Katolik. Sekarang Maria ikut-ikutan gak nyembah Yesus? Ayo. Enggak. Berarti Maria tidak menyembah Tuhan. Iya. Berarti ibu Tuhan Anda ke neraka gitu maksudnya? Karena dia tidak menyembah Tuhan. Enggak. Loh, Maria dan Bang Suma sama-sama tidak menyembah Yesus. Kalau saya tidak menyembah Yesus, saya masuk neraka enggak? Ayo, masuk neraka kalau saya tidak nyembah Yesus. Ya, kalau kita manusia ya harus menyembah Yesus, Bang. Nah, Maria gimana? Harus menyembah atau tidak, Maria? Ibunya kan enggak. Jadi Maria ini tidak menyembah Tuhan. Putranya. Jadi Maria tidak menyembah Tuhan. Dia menyembah Allah. Berarti ibu dari Tuhan Anda itu ateis, tidak bertuhan Maria itu. Jadi Maria ini adalah seorang ateis. Dia tidak bertuhan. Tuhan loh, Bang. Nah, Tuhannya siapa? Dia punya agama. Iya, Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria siapa? Yahudi, Bang. Iya, oleh karena itu saya bertanya, Maria Tuhannya siapa? Allah di atas. Iya, sekarang Maria Tuhannya siapa?
Yang disembah Maria sekarang itu Hanya siapa? sendiri. Berarti Yesus ini anak yang soleh atau anak durhaka? Ibu kandung yang mengandung dia, membesarkan dia, merawat dia, sekarang menjadi hambanya gitu. Dosa, Bang. Maria yang mengandung, melahirkan, membesarkan anaknya, sekarang dia wajib menyembah anak kandungnya sendiri gitu. Yesus tidak menganggap Yesus tidak menganggap Maria itu harus menyembah Yesus, enggak, Bang? Berarti kalau tidak menyembah Yesus enggak apa-apa. Yesus menghormati Ibu Maria sebagai ibunya. Dia Oh, menghormati Ibu Maria sebagai ibunya. menghormati ibunya. Bukan dia menyembah Ibu menghormati. Maria. Menghormati sebagai Iya. ibunya. Iya. Oke, berarti Anda sadar kalau Anda menyembah anaknya Ibu Maria. Ya, kami menyembah Yesus, menyembah Allah. Menyembah anaknya orang gitu. Bukan anak orang, itu anak Allah, Bang. Lah tadi Anak Allah. Anda menjawab Yesus menghormati ibu kandungnya. Sekarang bukan anak orang katanya. Kapan terakhir Anda ke rumah sakit? Iya, Kapan? Bang. Periksa. Kapan? Begini, Bang. Kapan? Begini, Bang. Yesus Kapan memang saudari saya ini pergi ke rumah dilahirkan sakit oleh Ibu periksa? Maria. Tunggu, Bang. Memang Tunggu, ibunya Bang. kan? Yesus dilahirkan Ibu kandungnya oleh kan? Ibu Maria, iya. Ibu kandungnya kan? Iya, tetapi Nah, ibu kandung. iya, tetapi benar. Dia dilahirkan oleh Ibu Maria. Tetapi Iya. dia itu berasal dari Roh Kudus, Bang. Semua kita Roh Allah. berasal dari Roh Allah. Bukan Semua kita berasal dari berasal. manusia, Bang. Semua kita berasal Beda, dari Roh Allah beda, kita Bang. ini. Beda, Kok Bang. beda? Kita tuh berasal dari daging, sedangkan Yesus bukan Loh. dari daging. Coba kamu baca Kejadian 6 nomor 3. Berani nggak kau baca? Berani nggak kau baca Kejadian 6 nomor 3? Coba. Saya nggak ada kitab suci, Bang. Coba kau baca dulu Kejadian 6. Nggak ada kitab Coba. suci. Saya di kos. Benarkah kita ini bukan berasal dari Roh Elohim? Cepat. Baca dulu. Baca Kejadian 6 nomor 3, coba Anda baca. Saya mau dengar. Bang, baca aja, saya nggak ada Oke. sucinya, Bang. Berfirmanlah Tuhan Elohim, rohku tidak tinggal selama-lamanya di dalam tubuh manusia. Roh kita ini roh siapa? Menurut dalil Kejadian 6 nomor 3, roh kita ini roh siapa? Allah menciptakan kita ya melalui Roh Allah. Mulai ngarang bebas. Di dalam Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, rohku, bukan diciptakannya di situ kan, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Rohku tidak selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Ada saatnya di mana aku akan mengambil rohku. Berarti roh kita dengan roh Yesus itu sama. Cuman dia dikatakan rohnya itu dibawa oleh Roh Kudus karena dia tidak dari seorang laki-laki. Itu makanya dikatakan kamu mengandung dari Roh Kudus. Kenapa? Supaya menghindarkan fitnahan orang-orang di sekelilingnya kalau dia itu dihamili seorang laki-laki. Coba Anda baca Matius nomor 1. Bagaimana Yusuf ingin menceraikan dia. Tidak ada, Bang. Matius 1, Yusuf Maria hampir tidak pernah menceraikan dihamili dia. oleh Yusuf, Bang. Iya, dia hamil dari Roh Kudus. Tapi Yusuf Tidak ada. pikirnya dia berzina. Tidak ada. Maka dia kemudian Ada ingin di kitab menceraikan suci, tunangannya. Enggak. Loh. Matius 1, Mbak. Matius 1, 18 dan seterusnya sampai 31. Maria ingin diceraikan oleh Yusuf, tunangannya.
ingin diceraikan oleh tunangannya Yusuf. Nggak pernah ada Yusuf mau menceraikan Maria, nggak ada. Kita baca dalilnya Ya, boleh? awalnya dia mendengar bahwa Maria hamil. Ya, silakan. Itulah makanya disebut dia mengandung dari Roh Kudus. Jangan kau ceraikan dia. Dia itu tidak dihamili oleh siapapun. Dia itu mengandung dari Roh Kudus. Itu maksudnya. Pembelaan terhadap kehamilan Maria, maka disebutlah sebagai roh yang bersih, roh yang suci, bukan roh najis, bukan dari persinahan. Dia itu dari suci, roh kudus, itu maksudnya. Jangan Anda pikirkan terlalu, wow, dia Tuhan. Sekarang Maria pikir bahwa Maria itu berzina. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Roh Kudus datang membawa kemudian berita tentang kehamilan dia. Lalu Yusuf tunangannya ingin menceraikannya karena Yusuf berpikir Maria ini terlalu berzina. Roh yang ada di dalam janinnya ini adalah roh zina. Maka dikatakanlah jangan kau ceraikan dia. Dia itu hamil dari Roh Kudus, bukan dari roh najis, bukan dari zina. Dia itu dari roh bersih. Tuhan yang maha tinggi menghendaki dia hamil dan melahirkan dia seorang anak, dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Maka Yusuf tidak jadi menceraikan tunangannya, karena dia tahu bahwa yang dikandung ini adalah roh bersih, bukan roh zina, bukan dari hasil zina. Itu maksudnya. Kok jadi kemana-mana perginya pengertian Kristen. Iya toh Bang. Berarti kan bukan Yusuf yang menghamili Maria. Memang bukan. Yang bilang Yusuf siapa? Memang bukan. Makanya disebut sebagai Roh Kudus yang datang kepada Maria, karena Maria tidak berzina. Roh yang ada di dalam janinnya itu bukan dari roh hasil zina, tapi roh dari suci, roh suci dari Tuhan. Sama seperti kita. Iya. Ya, seperti itu. Nah, itu makanya. Makanya karena dia suci, tidak layaklah dia mati terkutuk di atas salib. Begitu. Ada lagi? Cukup Bang. Oke, makasih ya, salam kenal ya. Mbak siapa namanya? Ya, salam. Iya, oke. Emilia. Iya. Makasih, selamat malam. Makasih, malam juga. Inilah pendeta pastor, kalian punya PR besar, menyadarkan jemaat itu loh. Kalian punya PR besar, ajarkan mereka Bible dengan baik. Jangan jadi bingung-bingung kayak gitu, kasihan. Ingin membela agamanya tapi pengetahuannya minim. Kenapa minim? Karena yang diajarkan di gereja kasih. Itu aja terus. Tapi nggak dibekali dengan ilmu Bible. Akhirnya bingung sendiri jadinya. Halo Bang Arif. Tunggu teman-teman. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya. Iya, selamat malam juga. Ini temanya apa ya, Bang? Temanya terkait itu. Jaminan surga Islam. Maksudnya surganya hanya di Islam gitu? Bukan, maksudnya jaminan Yesus kepada Kristen tentang surga. Tunggu. Jangan bahasa Indonesia aja ya, saya nggak ngerti bahasa Arab.
Iya. Jadi kalau di Islam itu dikatakan beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu mereka yang mendirikan sholat, kemudian yang melaksanakan apa yang menjadi tuntunan, bayar zakat, tidak berzina, tidak berdusta, kemudian menjaga syahwatnya, tidak mengambil milik orang, menjaga amanah dan seterusnya. Mereka itulah yang mewarisi surga. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Nah, kalau di Kristen ada nggak jaminan seperti itu dari Yesus? Jaminan seperti misalnya kalau orang berbuat baik gitu. Ya, jaminan surga bahwa penyembahnya adalah dijamin surga. Oh, di ayat Yohanes 3 ayat 16 sih ada itu. Kalau di situ siapa- barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, Ya, melainkan memperoleh hidup yang kekal. iya. Nah, kalau percaya kepada Yesus, Yesus mengatakan, aku diutus. Dan satu lagi 1 Yohanes 5 ayat 11. Bentar. 1 Yohanes 5 ayat 11 ya, bentar. Itu bukan ucapan Yesus itu, Ibu. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Itu bukan ucapan Yesus. Yang kita maksud di sini jaminan Yesus, bukan jaminan penulis. Kalau Yohanes 5 itu bukan, 1 Yohanes 5 itu tidak ada ucapan Yesus di situ. Satu data pun tidak ada. Nah, sementara yang kita minta di sini jaminan Yesusnya kepada Kristen, apakah itu Katolik, Protestan. Oh, saya kalau umpama untuk ayatnya sih memang aku nggak begitu apal ya. Tapi yang saya tahu ya seperti yang tadi itu Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 Iya. ayat 16, kemudian yang tadi 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13, kemudian Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29, bentar saya buka dulu ya. Nomor 27-nya dibaca dong. Sebentar sebentar. Yohanes 10 27-nya dibaca. Yohanes 10, bentar. Cuman memang kalau menurut aku kita kan memang beda ya, Bang Suma ya. Iya. Udah pasti kerangka berpikirnya Muslim nggak bisa disamain dengan dimasukkan ke dalam kerangka pemikirannya Kristen, itu aja sih. Jadi biar bagaimanapun nggak ketemu sih memang. Iya, Ini kita ya. cuman ini. Kita cuman butuh bacaan di Bible di mana bacaan itu terungkap bagaimana Yesus kemudian bagaimana Yesus itu memberikan jaminan gitu. Oke. Ini saya Memberikan baca jaminan. Ini saya baca dari Yohanes 10 ayat 25 lah ya, dari ayat 25 ya. Iya, silakan. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka padaku lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus ya, karena Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Makanya orang Yahudi berusaha untuk mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal daripadaku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Tapi yang aku tekankan di sini yang tadi dia bilang tuh, Bapak ini yang ayat 28.
Aku memberikan hidup yang kekal pada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Iya. Itu aja sih. Itu di situ kalau yang disebut domba di dalam pengajaran Bani Israel, Ibu, yang disebut domba itu siapa? Domba itu kita yang percaya sama Yesus. Ini yang perlu diluruskan, Ibu. Domba itu gelar untuk Bani Yakub, Bani Israel. Bukan untuk di luar Bani Israel. Yang disebut domba-dombaku artinya pengikut-pengikutku dari Bani Israel. Yesus itu bukan untuk orang di luar Bani Israel, tapi hanya untuk Bani Israel saja. Jadi yang bergelar domba itu hanya keturunan Yakub. Ditulisnya itu ditulis bahwa domba itu hanya untuk Bani Israel. Di ayat Yeremia 50 nomor 17. Bentar ya, aku lihat ya. Iya, silakan. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub saja. Yeremia. Ini berapa tadi? 50. Oh, Yeremia 50. Sorry. Iya. 50 ayat 17. Israel adalah seperti domba. Itu kan seperti ya. Iya. Itu seperti Iya, Israel adalah identik. seperti ya domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar Raja Babel mengerumit tulang-tulangnya. Iya, Israel adalah seperti domba. Memang Itu yang kan, mendapat itu istilah itu kan bukan Yesus Alkitab nggak mengatakan bahwa Israel adalah domba, tapi dia mengatakan seperti. Jadi pada saat itu kan Israel yang saya baca gitu kan, Tuhan murka sama Israel karena Israel kan tidak taat kepada perintahnya, makanya Allah Yahweh itu menyebar ya, menyebar apa sih itu Israel pada tersebar gitu, dia terbuang gitu. Jadi itulah tercerai-berai lah istilahnya. Iya, Yehezkiel 5 itu. Itu maksudnya. Karena dosa-dosanya itu makanya Israel tuh jadi dicerai-beraikan, dia dibuang jadinya ke Babel. Itu sih yang aku tahu. Jadi sebetulnya tidak identik dengan bahwa itu domba itu adalah Israel, kayaknya enggak deh. Ya, itu dalilnya. Kata seperti itu penambahan. Di situ dikatakan Israel adalah domba. Jadi kalau dikatakan anak Israel berarti anak domba. Israel itu kan nama lain dari Yakub. Anak-anak Yakub berarti anak-anak domba. Jadi yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Di luar Bani Yakub, Yesus menyebutnya serigala. Gitu. Coba ibu lihat di dalam Matius 15. Ada seorang wanita Kanaan, Samaria, datang kepada Yesus, minta kemudian supaya anaknya disembuhkan. Tapi apa kata Yesus? Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Yohanes berapa? Sorry. Gitu. Matius 15. Matius 15. Bentar ya. Nomor 23, 24, 25, 26. Begitu. Matius 15. Matius 15 ayat 23, 24, 25, 26. Maka ayat 22 ya aku baca ya. Iya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan ini perempuan Kanaan ya. Kemudian tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya."
Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dan setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Jadi kalau aku melihat sih, akhir dari ceritanya Yesus akhirnya menyembuhkan juga anak ibu itu. Ya, sembuh. Ya kan? Sembuh juga kan istilahnya. Jadi sebetulnya status anjingnya berubah nggak, Bu? Status anjingnya itu kan Yesus cuma mengumpamakan aja. Iya, sama. Domba juga itu cuma umpama doang. Domba itu umpama Bani Israel, di luar Bani Israel ya diumpamakan anjing. Sekarang ketika dia mengatakan jadilah seperti apa yang engkau ingini. Tapi sebetulnya kalau aku melihat Yesus ini kan menggunakan bahasa hiperbola gitu kan. Karena dia Majas. melihat Karena dia menggunakan gaya bahasa, ya betul. Iya, gaya bahasanya. Karena dia sebetulnya ingin menguji iman daripada ibu itu sebetulnya. Nah, betul. Menguji iman dari ibu itu, ternyata ibu itu tetap gitu kokoh dengan imannya pada Yesus, bahwa Yesus sanggup, sehingga akhirnya Yesus mengatakan, "Besar, hai ibu, besar imanmu, dan maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Jadi kalau bisa dilihat sih, ya saya mungkin seperti dengan ibu Kanaan ini, bukan orang Israel tapi ibu Kanaan ini, tetapi akhirnya Yesus juga mau menerima. Begitu. Walaupun saya dibilang anjing, tapi karena saya percaya itu Yesus mau menerima. berarti Anda boleh domba atau ibu ini sebagai anjing. Maaf, dalam peribahasa itu. Kenapa? Di dalam peribahasa itu Anda memasukkan diri ibu ke situ, ibu domba atau anjing? Ya sebetulnya kan Yesus cuma menggunakan gaya bahasa aja. Yesus ingin membedakan apakah ibu ini benar-benar beriman, percaya nggak ya bahwa Yesus bisa sanggup menyembuhkan ibu itu. Dan akhirnya Yesus mengambil gaya bahasa anjing dan domba. Gitu kan, anjing dan domba. Ternyata iman ibu itu benar-benar imannya terpaut pada satu. Benarnya Yesus kaget. Imanmu besar ibu. Iman apa itu? Iman anjing makan sampah dari meja Tuhan. Benar gak? Sebetulnya bukan begitu sih. Kan ibu itu mengatakan benar. Yesus mengatakan tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Kata ibu itu betul. Kan dia betul kan? Betul sekali. Nah, tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan? Sampah yang jatuh dari meja Tuhan. Ya, berarti status ibu ini domba atau anjing? Ya kalau dia dilihat kan kata perempuan itu, walaupun ibu tidak mau mengakui saya sebagai kaum dari Israel, ya kan? Yesus kata, sebetulnya intinya tuh kalau ibu itu akan mengatakan, iya benar Tuhan, walaupun saya bukan dari bagian Israel, bukan keturunan dari Israel, tetapi saya ada juga berkat yang kecipratnya itu loh. Saya bisa gitu terima itu. Statusnya apa ibu itu di situ? Domba atau anjing ibu? Tapi kan setelah itu Yesus tidak mengatakan ibu itu anjing loh. Hai ibu, dia mengatakan imanmu sudah betul, imanmu benar katanya. Iya, justru itu Yesus kan tidak mengatakan kepada ibu itu, hai anjing besar imanmu, enggak kan? Tapi Yesus mengatakan, hai ibu besar imanmu. Di dalam kitab Matius itu lebih dulu Yesus mengatakan nomor 7-nya, jangan kau berikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kau berikan mutiara kepada babi. Kan Yesus tegaskan di sana. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar domba. Matius 7 nomor 6. Matius 7 nomor 6. Karena banyak di kitab kami tuh ada gaya bahasa dan juga lambang-lambang gitu. Jadi seperti itu. Ya tapi nggak apa-apa sih, karena kan memang kita beda iman ya Bang Suma ya. Saya pengertiannya begitu, Bang Suma juga pengertian gitu, ya memang nggak masalah. Karena kan memang kita beda ya istilahnya ya. Iya. Jadi ya nggak masalah juga kalau memang misalnya Bang Suma menganggap bahwa itu kita anjing misalnya, ya udah nggak masalah juga, itu kan pengertian dari Bang Suma sendiri. Bukan saya ibu yang mengatakan itu, Yesus. Bukan saya.
Enggak, tapi Yesus sendiri tuh tidak mengatakan ibu itu anjing, dia cuma mengadakan Benar, suatu perumpamaan besar kepada imanmu, besar imanmu. Berarti Yesus mengiyakan. besar Karena iman ibu, tapi si apa namanya, Yesusnya itu mengatakan hai ibu besar imanmu. Yesus tidak mengatakan hai anjing besar imanmu. Enggak. kan ibu itu Hai sudah ibu, mengaku anjing. hai ibu besar imanmu. Benar, Gitu. benar Tuan. Tapi bukankah anjing Ibu itu makan sampah yang jadi jatuh dari meja? Oh, kaget Yesus. Oh, betul imanmu, Jadi si besar ibu itu, imanmu. kalau itu pengertian saya, ibu itu jadi merendahkan dirinya Ya, untuk mendapat belas kasihan silakan, Yesus. Kalau silakan kalau aja. misalnya ibu itu bilang gini nih, misalnya ibu itu bilang, enggak, saya bukan anjing, saya nggak mau. Pasti ibu itu juga tidak akan istilahnya mendapat anaknya tidak akan Ya, mendapat kesembuhan ya, kan. Tapi karena dia merendahkan hatinya di hadapan justru Yesus karena itu. dia mengaku anjing itulah Yesus mengiyakan. Besar imanmu, Ya nggak besar apa-apa juga imanmu. sih, ya nggak apa-apa juga sih Bang Suma. Iya, Ibu iya, bilang, iya, ya nggak masalah juga kan, toh iya. yang penting dia mendapatkan kesembuhan yang dia Ya, dapat dari Yesus. Dan Yesus kesembuhan. akhirnya Yesus istilahnya tidak mencuekan ibu itu, istilahnya Ya, dia punya belas kasihan kan. disembuhkan. Jadi sifatnya cuma duniawi kan? Kan kesembuhan fisik, kesembuhan Iya, fisik. Iya. iya kesembuhan fisik ya itu. Sifatnya duniawi. Tapi Gitu kalau sih Bang Cuma. berbicara mengenai keselamatan akhirat, Yesus tidak ada untuk anjing, itu nggak ada dari Yesus. Dia hanya untuk Bani Israel. Yang nggak masalah juga itu kan kerangka berpikir, karena saya cuma percaya bahwa Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadanya ia memiliki hidup yang kekal di 1 Yohanes 5 ayat 11 yang tadi Oke. saya katakan. Saya Ketika baca dulu ya walaupun silakan. 1 Yohanes bentar. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. 1 Yohanes 5. Bukan ucapan Yesus kan itu, Bu? Rasul apa sih namanya? Rasul Yohanes. Yohanes ya. 1 Yohanes 5 ayat 11. Iya. Ya, dari ayat 10 deh. Dari ayat 9 ya. Kita menerima kesaksian manusia, itu Yohanes sih memang. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Anaknya ini Yesus. Barang siapa memiliki anak, artinya barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, atau barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, atau aku katakan lagi, supaya kamu yang percaya kepada nama Yesus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Itu aja sih Bang Suma. Jadi udah ya, saya udah sampai situ aja. Yang penting saya udah kasih tahu, kalau terserah kan kita kan beda iman ya, istilahnya. Iya, Ibu. Ya. Iya. Jadi nggak masalah sih, saya juga yang penting cuman saya kasih tahu itu ayatnya, itu yang saya percaya, yang saya imani, gitu Bang Suma. Oke, Bu, Makasih makasih. udah dinaikkan di Zoom ini, Tuhan berkati. Saya keluar ya. Makasih, Bu, makasih. Iya. Oke, teman-teman sekalian. Menurut informasi ibu ini tadi adalah pendeta katanya. Itu informasinya dari Dinda Fandi. Beliau adalah seorang pendeta, ibu pendeta Nita. Silakan teman-teman non-muslim naik lagi ke atas, kita diskusi. Sama seperti ibu tadi, hanya ingin menyampaikan imannya meskipun jaminan Yesusnya tidak bisa ditunjukkan kepada
orang Kristen kan gitu. Makasih Bang Arif. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Jadi teman-teman, pengakuan ibunya, iya, itu pengakuan sepihak. Yang kita kejar di sini adalah pengakuan Yesus. Barang siapa yang percaya. Nah, yang percaya, maksudnya yang percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada pemberitaan orang di luar Yesus, bahwa Yesus ini bla 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 dan seterusnya. Terima kasih sahabat-sahabat. Luar biasa sahabat-sahabat sekalian ini, Masya Allah. Keren, keren, keren. Silakan teman-teman. Naik lagi ya non-muslim. Silakan. Halo. Halo. Tidak ada suaranya. Lapar di kampung. Halo, semangat malam. Semangat malam. Dengan siapa ini? Halo. Agak kere batu. Semangat malam. Halo. Sampai segitunya bah. Dipanggil-panggil tapi mendengar dia. Jahat kali bah. Benci kali kah dirimu pada aku? Sampai-sampai aku memanggilmu kau diam-diam baik. Ayo teman-teman yang lain silakan. Teman-teman non-muslim naik yuk. Kalau perlu pendeta yang naik di sini. Minta lagi dia si Zain ini. Heights. Hilang lagi. Hilang lagi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Papua Bang. Iya. Agama mana? Islam Bang. Saya mau tanya nih Bang. Soalnya Siap. ada teman yang tanya kepada saya Bang. Iya. Apa dibilang? Naikkan lagi. Naik lagi teman-teman. Silakan. Halo, selamat malam. Begini Bang Juma. Iya. Ada teman saya orang Kristen nanya ke saya nih Bang. Iya. Katanya bilang begini Bang Juma. Nanya ke saya katanya Nabi Muhammad itu berdosa atau tidak. Terus saya bingung saya bilang kenapa berdosa. Terus dia bilang atau dia bertanya begini, berbohong itu dosa atau tidak? Saya bilang tidaklah. Terus kenapa
nabi kalian, Nabi Muhammad berbohong untuk istri-istrinya, untuk mencicipi makanannya, begitu nah. Sebenarnya itu bukan kategori bohong itu. Saking tidak bolehnya berbohong di Islam, sehingga yang dibolehkan itu adalah menyenangkan hati istri. Tuh, menyenangkan hati istri, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Oke? Menjaga jiwa-jiwa yang harus dijaga. Seperti ketika ada orang lari ingin dibunuh, terus dia minta perlindungan di rumah. Datanglah orang itu bawa pedang, bawa parang segala macam. Sementara kita mampu untuk melindungi orang tersebut. Bisakah? Bisa. Apakah Bapak melihat orang tadi lari ke sini? Oh maaf, saya nggak melihat. Mungkin di sebelah Pak, di sebelah sana. Boleh nggak begitu? Boleh. Boleh. Saking tidak bolehnya bohong. Cuman itu 3 hal ini yang kemudian dikecualikan. Yang lainnya nggak boleh. Nah kalau di agama kamu, semuanya boleh. Bahkan untuk sekedar berbicara tentang Tuhanmu, Yesus aja boleh. Filipi 1:18, Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui, berpura-pura, semangat palsu, atau jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Coba, kalau hal-hal tentang Yesus aja boleh mengelabui, bagaimana hal yang lain? Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Maksudnya apa itu? Di mana kau banyak bohong, di situ kasih karunia melimpah. Itu dalil. Halo, selamat malam. Ari Lasso, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana? Pendeta Mediaman, silakan naik. Pendeta Mediaman, saya nunggu di sini bang. Pendetaku yang baik, Pendeta Mediaman, coba minta multi dong, permintaannya naik ke atas dong, pendeta, biar kita berikan edukasi pada anak bangsa gitu loh bang. Pendeta Mediaman, halo, selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Salam, dari mana ini? Saya tinggal di Jakarta. Agamanya maksudnya? Sebenarnya saya Islam, Bang Zuma. Cuman mau bertanya, ini kan ada temanku kafir. Dia tuh pernah ngejek aku. Mati Mia. Nanti naik lagi dek. Terguncang dia. Terguncang dia pernah ditanya, diejek sama orang-orang kafir. Dia mau cari solusi di sini. Terguncang, anak kita itu terguncang. Boleh naik nanti lagi. Halo, selamat malam. Halo. Semangat malam. Nah, yang ini yang dipertahankan, yang tinggal diam-diam baik, nggak langsung sekedar langsung digerek, ketepak. Assalamualaikum. Dipertahankan malah. Waalaikumsalam. Ya. Sehat bang. Sehat, abangku sehat. Terus semangat bang ya. Cuman puasa ya bang, lancar bang. Lancar. Dari mana ini? Katolik, Dari Protestan? Alhamdulillah Islam bang. Salam satu Tuhan. Masya Allah. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, silakan adek yang tadi kalau masih mau naik, masih nyimak di bawah. Ada apa dengan temannya? Pendeta Mediaman naik dong bang, di sini bang. Mari kita diskusi, Pendeta Mediaman. Yang Ki malu-malu. Naik aja di sini.
Ayo, pendeta Mediaman naik sini dong. Pendeta Madiana malu-malu dia. Cakarudi batlasna. Ayo, pendeta naik. Halo, selamat malam. Halo. Pendeta, selamat malam. Halo, Saudara Bambang. Bambang. Terima kasih. Udah dicuekin. Dan dipertahankan. Apa areh. Makasih sahabat-sahabat semuanya yang nge-give. Masya Allah, meriah, jadi hilang ngantuk ini, lihat. Banyak motif-motif gift-nya. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Pendeta Mediaman silakan. Jangan cuma garu-garu pantat di bawah, Bang. Pendeta Mediaman silakan. Jangan cuma garu-garu pantat. Halo, saudara. Halo, saudara. Halo. Halo. Halo, Abang. Halo. Halo. Semangat malam. Halo. Halo, Saudara Hadi. Semangat malam. Masa begitu, Ki Bos? Diam-diam, Jaki. Naik Jaki sini, kau dong kerjai, Jaki. Kau dong. Tega tak itu. Capek tak itu menunggu, kau dong. Begitu, Jaki. Nih. Jahat tak itu. Halo? Halo? Ayo dong. Semangat malam. Semangat malam. Halo, Bang. Bang, Dapat dia. Siapa namanya tadi? Leo. Leonardo Leonardo. di Timor Leste. Di timur. Akhirnya ketahuan juga kan tempatnya. Iya, Di Timur Leste. Timor Leste dia. Ya, sehat, Nurunda. Ya, makasih. Thank you. Tadi ada ininya. Saya juga lihat ininya apa? Google Maps-nya. Titik lokasinya sekarang di mana dia duduk. Abangku hebat, luar biasa. Thank you. Kamu mau di spill. Iya. Luar biasa abang kita ini. Langsung titiknya di mana orang itu lagi garu-garu pantat ditembus sama beliau. Langsung dilihat tempatnya. Jadi jangan menghujat ya teman-teman. Menara siar itu langsung kelihatan. Langsung diketahui sama tim kita. Jadi tidak usah menghujat. Jangan menghujat nanti. Apa tuh? Langsung di copy, tinggal ditelepon di sana. Kijang 1, Kijang 2 merapat. Ada yang menghujat Islam tadi, menghujat Nabi Muhammad berlebihan, gitu. Padahal kita tidak sedang menghujat. Ya, oke, makasih sahabatku.
Terima kasih banyak, Masya Allah. Oke, luar biasa. Jadi jangan maki menghujat di baik-baik maki saja. Tidak usah maki menghujat. Jangan pancing kita juga menghujat. Tidak bagus itu. Pak, sama-sama Riki bersaudara. Kita harusnya mempererat persaudaraan setanah air. NKRI ini harus kita jaga. Kita hanya membangun diskusi aja. Karena diskusi itu merupakan satu kegiatan yang dilindungi oleh negara. Mari diskusi, mari berdebat. Orang di TV-TV nasional juga berdebat. Iya kan? Maka berdebatlah kita dengan cara-cara yang baik. Kalau belum sanggup, jangan naik kan gitu. Menyimak mikir saja dibawa. Padahal dia ini, kalau saya lihat infonya dari abang kita, beliau itu sekolah STT kayaknya. Dari foto-fotonya dia lulusan STT atau sementara kuliah. Takut pendeta Cakaruduk. Oke, silakan teman-teman. Kalau masih ada yang ingin naik berdiskusi, ini baru jam berapa? Cepat sekali ngantuk. Naiklah sini, kita diskusi, ngobrol-ngobrol. Apalagi ini ada hal yang sangat mendasar dalam iman kalian. Jaminan surga. Sudah berapa yang naik gak sanggup? Gak ada data, kecuali cuma sepihak, curhat, dan seterusnya. Halo Mbak Ewi. Halo Mbak Ewi, adakah Mbak Ewi naik cuman diam-diam baik, mana dong? Jangan kayak gitulah. Ayo teman-teman, jangan kayak malu-malu naik mikir di sini. Bayangkan kalau kita beragama tak ada jaminan keselamatannya gitu loh. Beragama tanpa jaminan keselamatan itu kayak mana gitu ya. Sudahlah tidak masuk di dalam data-data list Bible tentang prosesi keyakinan keagamaannya. Sudahlah Yesus tidak mengenal Bible, perjanjian baru. Sudahlah Yesus tidak pernah berbicara tentang kekristenan. Sudahlah Yesus tidak pernah mengajarkan hari Minggu ibadah, makan babi dan seterusnya. Diperparah lagi ternyata tidak ada jaminan keselamatannya. Gimana itu? Teman-teman sekalian, gimana dong? Tidak ada jaminan keselamatan. Terus ibadahnya pun tak ada perintahnya. Terus gimana? Apa yang diharap kalau begitu? Apa yang diharapkan? Keselamatan seperti apa? Kalau Yesus yang diibadahi tidak ada yang jamin. Gimana itu? Ayo dong. Naik ke atas dong. Jelaskan ke kita dong. Jaminan keselamatan di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang panggil aku. Kok bisa? Tahu tadi Mbak Ewi. Oh, yang tadi itu kebetulan namanya juga Uwi. Masya Allah. Uwi. Oh, ya udah. Lanjut Abang ganteng. Gimana kabarnya Mbak Ewi, Bu Jenderal? Alhamdulillah baik Abang. Alhamdulillah, Masya Allah. Lo Sehat-sehat ke terus Jakarta kita. bilang-bilang ya. Siap. Oke. Terima kasih, lanjut. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita, beliau orang baik, Masya Allah. Kita doakan sukses semua cita-citanya. Kita umroh bulan 6 sama-sama bulan 7. Bulan 6 apa bulan 7? Insya Allah.
akan indah pada waktunya. Halo saudara XX, Ya, halo Bang. Ya, buka ya, Bang. kameranya lagi. Halo, halo. Nah, kan gitu ganteng kali bah. Itu tatonya tato apa bang? Ular naga, kelelawar, kupu-kupu, melati. Tribal. Tribal. Apa itu? Tribal. Apa itu? Tribal. Tribal. Maksudnya apa itu tribal? Cicak gurun. Abang semua tidak paham itu. Iya nggak paham. Oke silakan abang, silakan. Adakah jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen? Silakan. Iya, dalil saya masih kayak tadi siang, Bang. Apa itu? Coba ingatkan saya lagi. Sabar. Iya. Di Yohanes 11 ayat yang ke-25 sampai 27, Bang. Yohanes 11, silakan. Abang coba pahami baik-baik tentang. Iya, dibaca dulu. Dibaca biar kita ini. Iya, Saat iya. buatkan aku ini, Sat. Jelas suaranya, Bang. Iya. Silakan. Ini Iya. ayat ke-25 ya, Yohanes 11 ayat 25. Ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Iya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku Iya. tidak akan mati selama-lamanya. Iya. Percayakah engkau akan hal ini? Iya. Jawab Marta, Iya. ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Itu konsep keselamatan saya, Oke. dengan saya tambah menguatkan di Lukas 23 ayat yang ke-42 sampai 43, Bang. Oke. Itu konsep keselamatan saya dalam iman Kristen. Oke. Itu sudah paten buat saya. Iya. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan selamat. Kan gitu. Percaya kepada Yesus kan Bang ya? Iya. Oke. Iya. Oke. Apanya yang Yesus yang ingin dipercayai? Ucapannya kah atau apanya? Ucapan Yesus kan Bang yang harus dipercaya? Ajarannya. Ajarannya. Iya. Oke, ajarannya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Domba-domba yang sesat itu dirujukan kepada siapa, Bang? Bani Israel. Anda percaya kalau Yesus hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel? Untuk seluruh dunia, Bang. Seluruh manusia, bukan untuk. Oh, berarti Nah, Anda Bang, tidak memperoleh hidup yang kekal, kan? Anda nggak percaya. karena Yesus menyatakan, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra. Tunggu dulu. Kudus. Itu Itulah tidak, iman Bu, saya. itu bukan ucapan Yesus itu. Itu perintah Yesus. Perintah Itu Yesus. adalah makhluk asing. Bukan Yesus. Sekarang kita buktikan ya. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Apakah Anda percaya bahwa sebelum ada penyaliban, segala firman Yesus telah sampaikan? Sabar, Bang. Sabar. Minta maaf. Yohanes 17 nomor 8. Itu keselamatan ini. Iya, saya tahu. Saya tahu. Ini kan berbicara mengenai percaya. Oke? Iya kan? Dengarkan saya baik-baik. Buka dalilnya Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, murid-murid Yesus setelah menerima seluruh firman dari Yesus,
murid-muridnya percaya Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai Tuhan dan utusan, Bang. Nah, itu